Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda asal-usul dari Sungai Batang Ombilin dan juga awal mula terciptanya Danau Singkarak, yang mana keduanya ada di daerah Sumatera Barat. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Alkisah, di sebuah kampung di daerah Sumatera Barat, hiduplah keluarga Pak Buyung. Ia tinggal di sebuah gubuk di pinggir laut bersama istri dan seorang anaknya yang masih sangat kecil bernama Indra. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Pak Buyung bersama istrinya mengumpulkan hasil-hasil hutan dan menangkap ikan di laut. Setiap pagi mereka pergi ke hutan di Bukit Junjung Sirih untuk mencari manau, rotan, dan juga damar untuk dijual ke pasar. Jika musim ikan tiba, mereka pergi ke laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan pancing, bubu, ataupun jala. Ketika sudah berumur 10 tahun, Indra sering membantu kedua orang tuanya ke hutan maupun ke laut. Betapa senang hati Pak Buyung dan juga istrinya mempunyai anak yang rajin seperti Indra. Namun, ada satu hal yang membuat mereka risau, karena si Indra ini memiliki suatu keanehan, yaitu selera makannya amatlah berlebihan. Dalam sekali makan, ia dapat menghabiskan nasi setengah bakul dengan lauk beberapa piring. Dan pada suatu ketika, musim paceklik pun tiba. Baik hasil hutan maupun hasil laut sangatlah sulit diperoleh. Untuk itu, keluarga Pak Buyung harus berhemat, terutama menahan selera makan. Mereka harus makan apa adanya. Jika tidak ada nasi, mereka makan ubi ataupun keladi atau talas. Cukup lama musim paceklik berlangsung, sehingga mereka semakin kesulitan untuk mendapatkan makanan. Hal itu rupanya membuat mereka lebih peduli pada diri sendiri daripada terhadap anaknya. Kesulitan mendapatkan makanan itu juga membuat mereka hampir berputus asa. Mereka sering bermalas-malasan untuk pergi mencari rotan ke hutan ataupun mencari ikan ke laut. Sudah beberapa hari, keluarga Pak Buyung hanya memakan ubi bakar. Tentu, hal itu tidak mengenyangkan perut si Indra anaknya. Dan suatu hari, Indra menangis minta makanan kepada kedua orang tuanya. "Ayah, carikan saya makanan, ayah. Saya sangat lapar, ayah," keluh Indra. "Heh, anak malas. Kalau kamu lapar, carilah sendiri makanan ke hutan atau ke laut sana," seru ayahnya dengan nada yang kesal. "Pak, bukankah anak kita masih kecil? Tentu dia belum bisa mencari makanan sendiri, Pak," sahut sang ibu. "Iya, dia memang masih anak-anak, tapi dia yang paling banyak makannya," bantah sang suami. Mendengar bantahan suaminya itu, sang istri pun diam. Ia kemudian membujuk Indra agar berangkat sendiri ke Bukit Junjung Sirih untuk mencari hasil-hasil hutan di bukit. Indra pun menuruti nasihat ibunya, dan sebelum berangkat ke hutan, Indra terlebih dahulu memberi makan seekor ayam peliharaannya yang bernama Taduang. Si Taduang adalah seekor ayam yang pandai. Setiap kali tuannya atau si Indra pulang dari hutan, ia selalu berkokok menyambut kedatangan tuannya. Hingga menjelang siang, Indra pun pulang dari hutan tanpa membawa hasil. Keesokan harinya, ayahnya memerintahkannya pergi ke laut untuk memancing ikan. Saat Indra pergi ke laut, ayah dan ibunya hanya tidur-tiduran di gubuk. Tampaknya mereka benar-benar sudah putus asa menghadapi kesulitan hidup. Keadaan demikian berlangsung selama 1 bulan, sehingga Indra merasa tubuhnya sangat lelah dan berniat untuk beristirahat beberapa hari. Dan pada suatu hari, sepulang dari laut mencari ikan, Indra pun berkata kepada ayahnya, "Ayah, badanku terasa sangat letih ya. Bolehkah saya beristirahat untuk beberapa hari?"
pinta Indra. "Apa katamu? Dasar anak malas, kamu tidak boleh beristirahat. Besok kamu harus tetap kembali ke laut mencari ikan," ujar sang ayah. Oleh karena tidak ingin membantah perintah ayahnya, keesokan harinya Indra pun pergi ke laut untuk mencari ikan kembali. Dan ketika Indra berangkat ke laut, secara diam-diam ibunya juga berangkat ke laut. Tapi ia menuju ke sebuah tanjung agak jauh dari tempat Indra mencari ikan. Sementara ayahnya pergi ke hutan. Menjelang siang, Pak Buyung kembali dari hutan dengan membawa seikat ijuk. Sesampainya di rumah, ia melihat istrinya sedang membersihkan pensi atau sejenis kerang berukuran kecil. "Sedang apa, Bu?" tanya Pak Buyung kepada istrinya. "Sedang membersihkan pensi, Pak. Tadi ketika hendak mencari ikan di laut, aku melihat banyak warga dari kampung tetangga sedang mencari pensi ini. Akhirnya, aku pun ikut mencari pensi bersama mereka," jawab sang istri. "Bagaimana cara memasaknya, Bu? Bukankah ibu belum pernah memasak pensi sebelumnya?" tanya Pak Buyung. "Tenang, Pak, kata seorang warga dari kampung tetangga, daging pensi enak jika dimasak pengek," jelas istrinya. "Wah, kalau begitu kita makan enak siang ini ya, Bu," ucap Pak Buyung sambil mengusap-ngusap perutnya yang sudah keroncongan. Setelah membersihkan pensi itu, sang istri pun segera membuatkan bumbu dan lalu memasaknya. Tak lama kemudian, aroma masakan pangek pun tercium oleh Pak Buyung. "Wah, harum sekali aromanya. Istriku memang pintar memasak," puji Pak Buyung seraya mendekati istrinya yang sedang masak di dapur. "Bu, apakah pangek ini cukup kita makan bertiga?" tanya Pak Buyung. "Tentu saja cukup, Pak," jawab istrinya. "Apakah ibu sudah lupa kalau si Indra makannya banyak, Bu? Pengek ini pasti tidak akan cukup untuk dia makan sendiri, Bu," kata Pak Buyung. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya istrinya kembali. "Bagaimana kalau kita makan diam-diam selagi si Indra masih berada di laut, Bu?" saran Pak Buyung kepada istrinya. "Tapi sebentar lagi dia pulang, Pak," kata istrinya. "Pasti kalau dia pulang akan ketahuan," ucap Pak Buyung. "Bagaimana Bapak bisa mengetahuinya?" tanya istrinya kembali. "Jika si Taduang berkokok, berarti si Indra telah pulang, Bu," jawab Pak Buyung. Sang istri pun mengangguk-angguk mendengar jawaban suaminya. Keduanya pun menyantap pengek itu dengan lahapnya. Namun, baru makan beberapa suap, tiba-tiba ayam peliharaan Indra berkokok. Mendengar kokok ayam itu, kedua suami istri pun segera mencuci tangan, lalu membereskan makanan dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Ketika Indra masuk ke gubuk, ia melihat kedua orang tuanya sedang duduk-duduk bersantai. Kedua orang tuanya terlihat tenang, seakan-akan tidak ada sesuatu yang terjadi. "Hei Indra, mana ikan yang kamu peroleh?" tanya ayahnya. "Maaf ayah, hari ini aku tidak mendapatkan ikan ayah," jawab Indra dengan wajah yang kusut. "Kenapa kamu pulang kalau belum memperoleh ikan, Nak?" tanya ayahnya. "Maaf ayah, saya sangat letih dan lapar ayah," jawab Indra. "Heh, apa yang bisa kamu makan kalau tidak memperoleh ikan?" jawab sang ayah kembali bertanya. "Saya sudah berusaha ayah, tapi belum berhasil ayah," jawab Indra. Lalu ia pun melanjutkan, "Ayah, ibu, adakah sesuatu yang bisa saya makan? Sekedar pengganjal perut saya ayah, ibu," pinta Indra kepada kedua orang tuanya. "Tidak, hari ini tidak ada makanan untuk anak pemalas," kata ayahnya. "Tapi ayah, saya sangat lapar sekali ayah," keluh Indra sambil memegang perutnya. "Baiklah, kamu boleh makan, tapi kamu harus mencuci ijuk ini sampai bersih, Nak,"
sahut ibunya sambil menyerahkan ijuk yang tadi dibawa suaminya dari hutan. Indra pun segera pergi ke laut untuk mencuci ijuk itu karena ingin mendapatkan makanan dari kedua orang tuanya. Dan ketika Indra berangkat ke laut, kedua orang tuanya kembali melanjutkan acara makan mereka. Wah, meskipun baru kali ini ibu memasak pengek pensi, tapi rasanya lezat sekali, sanjung Pak Buyung kepada istrinya. Sang istri pun tersenyum mendengarkan sanjungan suaminya tersebut. Kemudian sepasang suami istri itu makan pengek dengan lahapnya. Mereka baru berhenti makan setelah perut mereka benar-benar sudah penuh. Selesai makan, mereka kembali menyembunyikan makanan yang masih tersisa di bawah tempat tidur. Tidak beberapa lama kemudian, si Taduang terdengar berkokok kembali, pertanda tuannya yaitu Indra telah kembali dari laut. Ketika masuk ke dalam gubuk, Indra melihat kedua orang tuanya masih sedang duduk bersantai. "Bagaimana? Apakah ijuk itu sudah kamu bersihkan, nak?" tanya ibunya kepada Indra. "Sudah, Bu," jawab Indra sambil meletakkan ijuk itu di depan ibunya. "Hah? Kenapa masih hitam begini, nak? Kamu harus mencucinya hingga berwarna putih," ujar ibunya. "Tapi Bu, aku sudah berusaha mencucinya berkali-kali. Bahkan aku menggosoknya dengan campuran pasir, tapi masih tetap berwarna hitam, Bu," sanggah Indra. "Ah, alasan saja kau. Cuci lagi ijuk itu ke laut, nak," seru ayahnya. Dengan langkah sempoyongan, Indra pun kembali ke laut. Sesampainya di laut, ia terus berusaha mencuci dan menggosok injuk itu hingga berkali-kali lamanya. Tetapi tetap saja berwarna hitam. Rupanya, Indra yang masih anak-anak tidak mengetahui jika ijuk itu memang pada dasarnya berwarna hitam. Meskipun ijuk itu berkali-kali dicuci dan digosok, tentu tidak akan pernah berwarna putih. Hingga menjelang senja, Indra kembali pulang ke gubuknya. Ketika masuk ke ruang tengah gubuknya, ia tidak lagi melihat kedua orang tuanya duduk-duduk. Dengan pelan-pelan, ia melangkah menuju ke ruangan dapur. Betapa terkejutnya ia ketika melihat kedua orang tuanya sedang tertidur pulas di ruang dapur. Di sekeliling mereka berserakan piring makan, bakul nasi, dan panci pengek pensi yang telah kosong. Hanya kuah dengan beberapa cuil daging pensi yang masih tersisa. Alangkah sedihnya hati Indra menyaksikan semua kejadian tersebut. Kini, ia menyadari bahwa kedua orang tuanya telah menipu dan juga membohonginya. Namun, sebagai anak yang berbakti, dia tidak ingin marah kepada mereka yang telah melahirkan dan juga membesarkannya. Ia pun berjalan keluar dari gubuknya sambil mengusap air mata yang menetes di pipinya. Saat berada di luar gubuk, ia pun langsung menangkap ayam kesayangannya, yaitu si Taduang. Kemudian ia duduk di atas batu di samping gubuknya sambil mengusap-usap bulu si Taduang. "Taduang, rupanya ayah dan ibuku telah menipuku, Taduang. Untuk apa lagi aku tinggal bersama mereka di sini, kalau mereka sudah tidak lagi menyayangiku," kata Indra kepada ayamnya si Taduang. Mendengar pernyataan Indra, ayam itu pun berkokok berkali-kali, pertanda bahwa ia mengerti perasaan tuannya. Si Taduang pun kemudian mengepak-ngepakkan sayapnya. Indra pun mengerti bahwa ayam kesayangannya itu akan mengajaknya pergi meninggalkan kampung tersebut. Dengan cepat, Indra pun segera berpegangan pada kaki si Taduang. Beberapa saat kemudian, si Taduang terbang ke udara. Sementara Indra tetap berpegangan kepada kakinya. Saat tubuh Indra terangkat, batu tempat Indra duduk itu juga ikut terangkat. Anehnya, semakin tinggi mereka terbang, batu itu semakin membesar. Akhirnya,
Sitaduang pun sudah tidak kuat lagi membawa terbang si Indra bersama batu besar. Melihat hal itu, Indra pun segera menyentakkan kakinya, sehingga batu besar itu melesat menuju ke bumi dan menghantam salah satu bukit yang ada di sekitar lautan. Hantaman batu itu membentuk sebuah lubang memanjang, dan dengan cepat air laut pun mengalir ke arah lubang itu dan lalu menembus bukit, sehingga kemudian membentuk aliran sungai. Konon, itulah yang menjadi asal mula atau asal-usul dari Sungai Batang Ombilin, sungai yang bermuara ke daerah Riau. Dan semakin lama, air laut pun semakin menyusut, sehingga lautan itu pun berubah menjadi danau, yang kemudian disebut Danau Singkarak, yang hingga saat ini menjadi kebanggaan masyarakat Solok di Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, Indra yang diterbangkan oleh ayam kesayangannya, yaitu Sitaduang, hingga kini tidak diketahui keberadaan atau kemana perginya. Nah, itulah kisah legenda asal-usul Sungai Batang Ombilin dan juga awal mula terciptanya Danau Singkarak. Benar atau tidaknya, ini hanyalah sebuah kisah legenda. Sebuah kisah legenda yang dituturkan menjadi sebuah cerita rakyat yang berkembang di Sumatera Barat. Terima kasih sudah menyimak kisah asal-usul Sungai Batang Ombilin dan juga Danau Singkarak ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Sumatera Barat maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.